Kepada yang kami hormati, masing-masing Bapak Ibu yang berada di depan untuk bersama melantunkan pemukulan tifa sebanyak 3 kali masing-masingnya. Kita akan berhitung masing-masing dan countdown akan berada di depan Bapak Ibu. Dari 5, 4, 3, 2, 1, silakan. Sejuk daratan hutan kita, hasil bumi Maluku yang begitu melimpah. Baik, terima kasih. Kami mewakili proyek JEF6 CFA Indonesia hadir dalam pameran Bangga Buatan Indonesia sebagai bentuk untuk mempromosikan hasil produk dari kelompok binaan kami yang berada pada 12 kabupaten dan juga mengundang perwakilan berupa 12 orang champion dari kabupaten kota kami. Kami di sini bertujuan untuk mempopulerkan konsep kami yang berjudul Sasi Label. Sasi Label merupakan sertifikasi atas produk lingkungan terhadap produk-produk olahan dari kelompok binaan perempuan di Kabupaten Teluk Ondama, Kabupaten Maluku Tenggara, Kaimana, Biak, Kota Ambon, dan Kabupaten Seram bagian timur. Hai Sobat JEF, jadi hari ini adalah hari kedua JEF6 mengikuti pameran Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia. Nah, di sini JEF menghadirkan banyak produk yang merupakan hasil dari ibu-ibu binaan JEF6, mulai dari batik ekoprint, kemudian ada olahan-olahan produk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh set manager project JEF6 itu sendiri. Hai sahabat JEF6 CFA Indonesia. Kita di bawah Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia memiliki lokus kerja kita pada 3 provinsi dan 3 kabupaten, dan juga kita menghadirkan 12 champion. Saya selaku site manager di 715 juga di Kabupaten Seram bagian timur juga menghadirkan produk olahan dari champion kita di sana. Di antaranya ada abon ikan, ada sambal gurita, sambal ikan, dan sambal seafood yang telah berada di Kota Ambon sebagai pameran kita di sini. Terima kasih. Halo Sobat JEF6 CFA Indonesia, saya Kuryani dari Site Manager 717 Kabupaten Teluk Ondama, hadir dengan kelompok binaan dari Kabupaten Teluk Ondama dan kami dari Kampung Aisandami dan Menarbu yang membawa produk ekoprint berupa tumbler, kaos, kain, tas, dan juga olahan perikanan berupa abon ikan kerapu, kerupuk teripang, kopi mangrove, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Halo, selamat sore. Saya Au Ubro dari Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara. Saya mendampingi ibu-ibu UKM dari Kabupaten Maluku Tenggara yang datang untuk mengikuti kegiatan pameran di sini. Kami dari Kabupaten Maluku Tenggara membawa beberapa produk pengolahan, yaitu konsumsi dan juga non-konsumsi. Nah, beberapa pengolahan yang masuk dalam konsumsi, yaitu salah satunya adalah abon ikan terbang, kemudian ada teri crispy, kemudian juga ada beberapa produk non-konsumsi, misalnya seperti ekoprint. Nah, itu adalah beberapa produk konsumsi, yaitu pengolahan dan juga non-konsumsi seperti kain ekoprint. Halo Sobat JEF, kali ini Mimin lagi ada di pameran. Jadi tadi sudah banyak dijelaskan oleh set manager, oleh perwakilan DKP, oleh Mimin yang lainnya. Nah, kali ini Mimin mau jelasin apa sih? Mimin mau jelasin ada satu produk unggulan dari JEF6. Mau tahu? Jadi di sini Mimin mau jelasin, kita juga membawa produk yang namanya ekoprint. Produk ekoprint itu dia terbuat dari 100% alami. Kenapa 100% alami? Karena memang kainnya kita terbuat dari 100% bahan alami, kemudian polanya juga kita dibuat dari daun-daun, akar, batang, dan lain sebagainya.
Terus kemudian produk EcoPrint ini kita datangkan dari berbagai kelompok binaan JEF 6. Ada dari Biak, kemudian ada dari Wondama, ada dari Maluku Tenggara, ada dari Seram bagian timur, dan lain-lain. Jadi di sini adalah produk unggulannya kelompok kami. Terus kemudian apa sih keunggulan lainnya? Jadi EcoPrint ini memiliki 3 teknik. Nah, teknik pertama itu teknik steam atau teknik dikukus. Jadi teknik dikukus ini hasilnya seperti ini. Daun-daunnya akan dikukus, kemudian mengeluarkan warna kuning, warna hijau, dan warna yang lainnya. Kemudian teknik yang kedua itu teknik shibori. Teknik shibori ini akan mengeluarkan warna seperti ini. Karena dia memang prosesnya hanya diikat dan dicelup pada pewarna alami. Kemudian yang ketiga ada teknik pounding. Teknik pounding ini juga tidak kalah bagusnya karena dia juga mengeluarkan warna daun, warna akar, warna batang itu hanya dengan dipukul-pukul saja seperti ini. Tadam! Jadi untuk sobat-sobat JEF semuanya, kalau misalkan ingin memiliki produk-produk unggulan dari kelompok binaan JEF 6, jangan lupa di follow Instagram dan juga di visit website kami. Bye! Mama kok sini. Baik, nama saya Wiulandari dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alhamdulillah berperan sebagai Gender Champion oleh Bapak Menteri dinobatkan tahun 2023. JEF 6 alhamdulillah sudah mulai bergabung tahun 2019. Sangat mendukung Kementerian Kelautan dalam upaya pemberdayaan nelayan dan keluarganya, yaitu perempuan nelayan, sekaligus membantu implementasi pengaruh utama gender Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hai sahabat JEF 6, kehadiran kami di sini dalam rangka mengikuti prosesi Hari Puncak Nasional Gerakan Cinta Produk Indonesia, Buatan Indonesia, dan Bangga Berwisata di Indonesia. Kehadiran kami juga bersama kelompok UMK binaan proyek dari 12 kabupaten, 3 provinsi. Ini dalam rangka untuk penguatan kapasitas para kelompok untuk bagaimana mereka mengembangkan usahanya, kemudian belajar bermitra, dan tentunya fokus kami adalah bagaimana mereka bisa memperluas pasar. Sehingga pada event kali ini kami hadir dengan 3 kegiatan utama. Pertama, memamerkan produk-produk binaan kami, kemudian membagikan atau sharing knowledge tentang produk-produk yang selama ini dilaksanakan atau dihasilkan melalui proyek JEF 6. Kemudian ada juga memamerkan produk-produk olahan ikan dari kelompok-kelompok kami, juga ada batik EcoPrint. Serta kami juga melakukan namanya talk show untuk mencoba menghadirkan beberapa mitra yang ada di Kota Ambon dalam kerangka untuk menginisiasi, memfasilitasi penandatanganan MOU. Dan alhamdulillah kemarin kami sudah melakukan penandatanganan MOU dengan 2 mitra retail modern di Kota Ambon, yaitu Prismart Supermarket, kemudian yang kedua Ambon Manise Shop yang khusus untuk produk oleh-oleh khas Maluku. Kami berharap kelompok-kelompok yang kami bawa ini itu bisa menjejaki, melakukan kemitraan, dan produk-produk mereka bisa diterima di kota, ya, sehingga produksi produk mereka dapat terjual. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kami juga melakukan studi tour. Bagaimana kelompok-kelompok ini melakukan pembelajaran langsung di lapangan dengan UMK yang bergerak di pengolahan. Mereka belajar bagaimana cara membuat abon yang baik, melakukan kemasan yang baik, kemudian menghitung-hitung biaya produksi, dan yang paling penting adalah mereka punya pengetahuan yang lebih luas tentang bagaimana mengembangkan usahanya. Harapannya dari JEF adalah ingin mencetak pelaku usaha yang bergerak di sektor perikanan ini dengan maju dan mandiri, sehingga apa? Peningkatan ekonomi rumah tangga, dan mereka tentunya kita harapkan lebih sejahtera.
Itulah tujuan mulia dari proyek JEP6. Nama Yuliadi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian saya sebagai auditor ahli utama dan sebelumnya sebagai sekretaris Dirjen Perikanan Tangkap. Alhamdulillah dengan adanya proyek JEP6 ini hasilnya nyata, konkret, ya. Dan ini tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Kembangkan terus pada Bapak Ibu masyarakat yang ada di lokasi, sehingga jangan sampai sekedar formalitas, dan ini benar-benar harus memberikan manfaat untuk kesinambungan terutama masyarakat di pesisir dan nelayan khususnya yang ada di Ambon dan sekitarnya. Kami kira itu dari saya, mudah-mudahan berhasil dan tetap memberi manfaat tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Usaha mikro kecil, karena kita belum sampai di level menengah. Ini adalah mikro kecil semua. Harapannya ibu-ibu, lebih banyak ibu bisa lihat ini lebih bisa usahanya berkembang. Sengaja kami hadirkan ada dari praktisi UKM terbaik, kemudian juga ada dari retail modern, ada dua bahkan dari AMS kemudian dari Prisma. Lalu kita juga ingin ada support motivasi dari Bu Wik. Di sesi ini kami ingin mempromosikan sebenarnya JEP6 SEPA Indonesia seperti apa dan apa yang sudah dilakukan, dan kita akan konfirmasi kepada binaan kita apa yang mereka sudah rasakan manfaatnya. Kita kasih kesempatan kepada Mas Adipati. Tanyanya simpel Pak. Sebenarnya apa sih JEP6 dan apa yang sudah dilakukan oleh JEP6? JEP6 ini merupakan sebuah kerjasama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Jenderal Perikanan Tangkap di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Kelautan Perikanan dengan WWF JEP Agency. Nah, tujuannya adalah untuk memperdayakan kampung nelayan, memperdayakan kelompok perempuan, melindungi ekosistem pesisir dan melindungi beberapa spesies itu. Peralatannya, sebelumnya mereka dilatih beberapa jenis produk, mulai dari produk makanan hingga produk ekobrim yang bisa memberikan mata pencaharian alternatif bagi mereka. Nama saya Sri Padimoni, saya dari nelayan pesisir Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Maluku Tenggara. Kehidupan kami pada awalnya sebelum ada JEP6 itu, kehidupan kami itu bisa dikatakan mempunyai kemiskinan ekstrim. Di sana kami hanya mata pencariannya kebun sama nelayan. Tetapi adanya JEP6 itu kehidupan kami mulai berubah. Kenapa saya bisa katakan berubah? Karena pada awalnya itu nelayan kami itu menghasilkan sangat banyak ikan. Tetapi ketika tidak habis terjual di pasar, maka kami harus buang. Tetapi dengan adanya proyek ini, maka kami mempunyai kehidupan yang lebih sejahtera. Bagaimana melengkapi perizinan wisata. Nah, ini merupakan prinsip-prinsip dari pengelolaan gender. Adapun pengelolaan gender itu apa? Adalah bagaimana mewujudkan adanya kesetaraan, keadilan, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Tantangan yang dihadapi berproses untuk menjadi orang sukses seperti apa? Kami
ingin mendengarkan cerita dari Ibu Nike. Lagi bagus, ikan murah, tapi paling tidak dalam 1 tahun konsisten selalu ada. Nah dari situ nyoba sedikit, beli 1 ekor, 2 ekor, alhamdulillah poinnya cuma 1, konsisten ibu-ibu. Jadi kadang kita ibu-ibu males ya, sunyi, saya mau bikin lain. Nah jangan, nanti ada acara gitu di rumah, oh adik ada hajatan, saya bikin, nggak boleh bu, rame, sepi, bikin saja. Jadi kalau sudah mulai konsisten, izinnya dibuat, itu lebih memudahkan kita memasarkan produk kita. Jadi dan itu perlahan. Jadi secara listrik dan secara pemakaian minyak tanah, saya lebih hemat. Awal pencampuran sampai bumbu dan santan meresap ke ikan itu saya pakai kompor dulu. Di wajan. Di wajan, kayak kita garuk-garuk. Kompor biasa tetap kompor kayak gini dengan wajan yang besar-besar. Nah, seperti itu kita garuk dulu sampai meresap. Begitu semua meresap, jadi masih penggal-penggal karena kita pakai tetelan. Penggal-penggal masuk ke sini, dia kalau sudah muter begini, dia sabunnya keluar. Iya, bersabun sendiri. Proses yang terberat selama ini kalau manual kan proses mengeringkan dari basah menuju kering. Nah, yang paling berat supaya tenaga manusianya dihemat, larilah ke mesin. Jadi di wajan dulu satu jam sampai meresap semua, pindah ke sini 5 jam. Jadi 6. Yang kemarin ibu yang tanda tangan sama kita, sejuk darat dan hutan kita, hasil bumi Maluku yang begitu melimpah, pala cengkeh, tuna mendunia, pala cengkeh yang terkenal sejak dulu. Abon kan ya memang ikannya dari sarang, membuat para konsumen itu tertarik lah begitu. Ini luar biasa, seperti abon ikan kasdobo itu sangat luar biasa sekali. Kita berharap juga dari kawan-kawan pengolah Watkidat juga tentunya ke depan juga harus punya target seperti ini. Saya bukan ya. Ya, saya berharap ke depan produk abon saya bisa memakai kemasan seperti ini agar bisa menarik daya pembeli itu lebih besar, agar produk kami itu bisa jalan dengan baik dan juga bisa menghasilkan. Jadi mama don tinggal apa sih? Kalau di Watkidat kita tinggal halal untuk memperlengkap. Dari Watkidat, dari SBT? Kalau dari SBT tinggal halal saja abon. Oke.
difasilitasi dari tahun 2013 melalui proyek kami inisiasi fasilitasi kerjasama dari Prisma, dan kita berharap ibu-ibu yang ada di sini juga bisa mengikuti jejak ini karena tidak ada yang mustahil seharusnya ya. Ini bisa diinisiasi, bisa disemangati lagi supaya produk-produk yang ada di kelompok J6 bisa mengikuti seperti contoh seperti ini harusnya ya. Ini dengan adanya JIP 6, kotong usaha so ada, kotong bisa menghasilkan uang itu sing dikatakan setiap hari, tapi setiap minggu itu ada uang yang kotong bisa hasilkan dengan kotong hasil dari nelayan yang kotong olah jadi berbagai macam produk. Kemudian di tahun 2024 bulan-bulan yang lalu kotong dapat tambahan produk lagi, yaitu produk EcoPrint. Kotong sungguh sangat bangga dengan proyek ini karena proyek ini sungguh sangat membantu kotong ekonomi yang ada di Ohiwat Kidat. Mesin Mewar, perwakilan dari negeri Laha. Kita pertama-tama mengucapkan terima kasih buat Pak Adi, Mbak Amel, Pak Dar, dan rekan-rekan semua yang ada di sini. Terima kasih juga buat beta pun taman-taman semua, dari yang beta sing kenal sampai beta jadi kenal. Oh lupa Bacang lah, sisa Bacang kenapa lah, karena Bacang yang koordinir untuk katong desa Laha. Jadi mesti upload per Bacang tadi. Terima kasih Mbak Sin. Masin saya minta bunuh kamera ini. Masuk di Laha itu tanggal 14 kemarin, itu baru 2 minggu yang lalu. Dengan bangganya katong menerima kehadiran Pak Adi dengan rekan-rekan semua datang di katong negeri Laha. Itu awal yang sangat baik par beta, khususnya beta pribadi. Beta sing bisa mengucapkan apa-apa, cuma beta bisa semangat untuk katorang majukan negeri Laha. Dari awal ini katong sing bikin apa-apa, tapi dengan adanya GF6 katong bisa membangkitkan negeri Laha lagi, karena negeri Laha juga tahun ini masuk dalam dominasi pariwisata. Ya, saya di desa Laha. Terima kasih banyak juga karena dengan adanya EcoPrint bisa membuat kita ibu-ibu di sana lebih semangat lagi, lebih giat untuk membuat produk yang nanti dilakukan. Kabupaten Teluk Ondama, Kampung Aisandami, saya mewakili EcoPrint. Ya, kita semangat sekali hari itu waktu Pak Adi sama Pak Ani hadir di sana untuk latih kita dengan batik yang sendiri, dengan bahan alami, sehingga sekarang kami tidak, dulunya kan beli batik yang sudah buat dari mesin toh, dari pabrik begitu, tapi sekarang kami di Aisandami sampai kami punya bupati, wakil, sekda sudah pakai batik wakilan dari SPT Kecamatan Geser, Desa Kiluwaru. Saya berbicara tentang produk karena ada GF6, muncullah produk saya, sambal gurita, sambal siput, dan sambal roa, sambal ikan. Saya bersyukur saya sudah mendapatkan 3 produk itu, dan mudah-mudahan saya akan lebih giat lagi. Beta nama Aldi, Dinas Perikanan SPT, terlibat di GF6 ini dari tahun 2000, mulai awal dari 2022, 2023 sampai 2024 yang sekarang ini. Kelompok kami, Pak, untuk 8 kelompok yang kemarin 8 kelompok pengolahan itu kami sementara proses untuk BLT-nya, NIB-nya kami sementara proses. Saya dari Kabupaten Kaimana, Distrik Kaimana Kota. Kesan saya, terima kasih untuk GF6 sudah membimbing kami dari 2023, kalau tidak salah bulan Agustus. Kami di Papua, kami setengah mati dengan kemasan. Sempat saya dengan Pak Adi kalau tidak salah komunikasi tentang kemasan. Kemarin saya dengan ibu-ibu sudah pelatihan kami buat kemasan di plastik, cuma kami dilarang oleh Bapak Bupati. Kami harus gunakan aluminium foil. Shalom.
Saya Pendeta Joyce. Saya baru 1 tahun masuk di tempat tugas yang sekarang. Sebelumnya saya di kabupaten lain. Jadi kalau dalam struktur gereja, saya di posisi sinode. Itu dia selevel, itu wakil ketua ya. Jadi selevel wakil gubernur. Tapi hari ini Tuhan kirim orang baik untuk melatih kamu. Fokus di situ. Kami semua berjalan di situ ya. Pak Adi sudah ke sana, Pak Adi sudah lihat. Pak Adi bilang, dibanding kampung kami dengan kampung Gondama ya Bapak ya, rumah batu itu digunakan dana kampung. Tapi pembangunan fisik dan pembangunan manusia itu tidak sejalan. Saya mulai penegasan kepada semua orang di dalam kampung. Kamu berdosa kalau kamu tidak memberdayakan manusia. Karena tugas kita itu cuma 2. Bangun bait Allah dan bangun manusia. Kalau kedua itu tidak jalan, kamu tidak dapat apa-apa. Selama ini kamu cuma fokus kepada pembangunan fisik, bukan kepada Tuna mendunia.